Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jamaah subuh rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Walahu dan baginya min hadisi Buraidah, dari hadis Buraidah, fil asri, yakni tentang salat asar, wasyamsu dan matahari, baydha'u naqiyatun, yakni masih dalam keadaan putih bersih. Hadis ini masih berkaitan dengan hadis minggu lalu, yakni tentang waktu-waktu salat, sebagaimana yang sudah disampaikan Rasulullah, bahwa ada waktu salat duhur, ada waktu salat asar, ada waktu salat maghrib, ada waktu salat isya, dan ada waktu salat subuh, yang kesemuanya telah ditentukan waktunya. Maka kalau kita buka-buka Al-Quran, Pak, dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'min kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditetapkan untuk orang-orang mukmin dengan waktu yang ditentukan. Sehingga panjenengan tidak bisa kalau waktu duhur siang-siang, Pak, ya, karena cuaca begitu panas, kemudian panjenengan udahlah saya sholat subuh saja 2 rakaat. Masa panas-panas gini harus sholat 4 rakaat. Sudah pekerjaan banyak, tugas menumpuk, panas, masih dimarah-marahi atasan, kok masih sholat 4 rakaat. Terlebih-lebih imamnya lama bacanya, wah pasti dalam hati langsung gerutu. Nah, kemudian mengganti waktu salat yang lain, wah sudah masuk asar, masih saja 4 rakaat. Udahlah saya ganti 3 rakaat saja, biar dapat diskon, biar dapat korting. Ya juga tidak bisa, karena ketentuan salat sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian berkaitan dengan hadis ini, maka menurut Buraidah, Pak, waktu salat asar itu matahari masih dalam keadaan putih bersih.
Berarti masih panas Pak ya. Jadi masih panas. Kalau sholat asar panjenengan pun redup kiyep-kiyep, nah berarti sudah mendekati maghrib. Sehingga sholat asar yang baik itu yakni tepat di awal waktu. Di awal waktu, karena apa? Karena matahari masih dalam keadaan cerah, matahari masih dalam keadaan bersinar. Di hadis berikutnya sama Pak. Wa min hadisin Abi Musa, yakni dari hadisnya Abu Musa, wasamsu dan matahari itu murtafiatun, masih dalam keadaan tinggi. Jadi posisi matahari itu masih dalam keadaan tinggi. Jadi sudah tidak mepet bawah, sudah tidak mau tenggelam, tapi masih tinggi. Makanya Rasul mengatakan ketika salat zuhur itu dimulai, yakni ketika sudah bergeser atau tergelincirnya matahari, bayang-bayang condong ke barat sedikit, maka sudah masuk waktu zuhur. Sedangkan waktu asar itu yakni jangan sampai muncul warna kuning. Ya, jadi cahaya matahari berubah menjadi kuning. Nah, itu sudah sangat mepet sekali. Makanya di dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimis salata lidzuluqis samsi ila ghasaqil lail wal qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana masyhuda. Ulama tafsir menjelaskan di situ ada 3 waktu besar. Yang pertama adalah dzulu, yakni tergelincirnya matahari. Maka dulu itu awal salat yang pertama adalah salat zuhur, dan akhir dari tergelincirnya matahari itu yakni salat asar. Nah, jadi awal salat adalah salat zuhur, kemudian akhirnya adalah asar. Kemudian ghasaqil lail, masuknya malam, itu juga ada 2. Yang pertama yakni salat maghrib, nah, yang kedua yakni salat isya. Jadi ketika sudah masuk malam, maka ada 2 ketentuan salat, yakni di awal salat maghrib, yang kedua salat isya. Wa Qur'anal fajr, yang berikutnya yakni mendirikan fajr, yaitu ulama berpendapat salat subuh, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya. Masuk salat subuh itu ketika muncul fajar shadiq, garis lintang putih lurus yang di belahan ujung bumi. Nah, itu masuk salat subuh. Dan salat subuh ini ternyata ulama juga menjelaskan karena kalimatnya wal Qur'anal fajri, yaitu memperbanyak bacaan Al-Quran. Maka bisa dikatakan sunnah Pak, ketika salat subuh bacaan suratnya agak panjang. Kalau mau panjang nemen ya kasihan. Jadi standar saja panjangnya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan sampai salat subuh panjenengan karena sunahnya panjang berarti harus baca Al-Baqarah. Bayangkan Pak, berapa jam panjenengan harus berdiri. Nah, normal saja asal bisa dikatakan yakni bisa memperpanjang bacaan.
Hadis selanjutnya. Wa an Abi Barzatal, dan dari Abu Barzah al-Aslami qala berkata, kana ada Rasulullah Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat Rasul al asri, yakni waktu salat asar, summa yarji'u, kemudian kembali, summa yarji'u, kemudian pulang, ahaduna, yakni salah satu dari kami, ila rohlihi, kepada rumahnya, fi aqdhal madinati, yakni yang ada di pinggir Madinah, wasamsu, dan matahari, hayyatun, masih dalam keadaan terik panas, wakana, dan ada, yastahibbu, cinta orang, ayu akhiru, bahwa mengakhirkan, min isain, yakni salat isya, wakana, dan ada, yakrahu, benci, an-nauma, tidur, qablaha, sebelum salat isya, wal haditha, dan mengobrol-ngobrol, ba'daha, setelah salat isya, wakana, dan ada, yang fatilu, yakni pulang, minas salatil ghada, dari salat subuh, hina ya'rifu, ketika bisa mengetahui, ar-rajulu, orang-orang, jalisahu, yang duduk dengannya, wakana, dan ada, yakra'u, yakni membaca Al-Quran, bisitina, 60 ayat, ilal mi'ah, atau sampai 100 ayat, muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini menjelaskan suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat itu sedang melakukan salat asar. Jadi melakukan salat asar secara berjamaah. Setelah salat asar selesai, tiba-tiba ada salah satu dari sahabat pengen pulang, Pak. Pengen pulang. Nah, ketika salah satu sahabat itu pulang, yang ketepatan rumahnya itu ada di pinggiran kota Madinah. Kira-kira masih jauh atau jauh, Pak? Jauh, Pak, ya. Anggaplah kalau panjenengan sudah nate ke Madinah, itu rumahnya di pinggir kota Madinah. Maka cukup perjalanan cukup jauh. Dan ketika pulang, Pak, matahari itu masih dalam keadaan panas. Artinya belum redup. Dalam hal ini membuktikan bahwa waktu salat asar itu masih dalam keadaan cahaya yang bersinar terang. Belum sampai redup, bahkan tidak sampai tenggelam. Kenapa? Wong salat asar saja selesai, kemudian sahabat pulang, itu cahayanya masih terang, masih panas. Kalaulah kita di sini, Pak, salat asar kita sekarang pukul berapa, Pak? Pukul 14.40. Nah, anggaplah 14.40. Maka kira-kira cahaya matahari masih panas atau sudah redup, Pak?
masih panas. Insya Allah masuk ya sesuai dengan hadis yang Rasul sampaikan. Jadi segera disegerakan, terutama sholat asar. Karena ini dalam ayat lain itu disebut dengan sholatul wusta, sholat yang ada di tengah-tengah. Artinya keadaan genting, Pak. Ketika seorang mungkin sholat duhur itu bisa. Karena apa? Karena tuntutan pekerjaan, Pak. Nah, nanti kalau nggak sholat bisa kena SP. Kemudian dia melakukan pekerjaan kembali. Sampailah katakanlah pulang jam 4. Otomatis ketika pulang pasti capek, layeh-layeh dulu, main sama anaknya, main sama istrinya. Tiba-tiba sudah mendekati maghrib, kemudian baru mandi. Nah, berarti waktu genting itu sangat berpengaruh sekali untuk kita bisa harus menjaga sholat asar. Kenapa? Kalau sudah demikian, berarti asarnya hilang, tidak sholat. Hanya karena capek, hanya karena sudah mepet, udahlah nggak usah sholat asar. Padahal itu menjadi sholatul wusta, sholat yang harus benar-benar dijaga. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah itu cinta, Pak, kepada orang atau melakukan sholat isya di akhir waktu. Nah, jadi yang pertama adalah Rasul itu cinta, senang mengakhirkan sholat isya. Kapan akhir sholat isya? Kalau tafsiran-tafsiran yang lain, yakni sampai sepertiga malam. Nah, sampai sepertiga malam. Katakanlah sepertiga malam itu jam 3. Maka silahkan bisa sholat isya jam 3 pagi. Kemudian dengan lanjutkan dengan tahajud. Tetapi kalimat ini akan berpengaruh, Pak, kepada hadis selanjutnya. Jadi kalau Rasul suka sekali dengan mengakhirkan salat isya terutama, maka apakah boleh sebelum isya itu kita tidur-tiduran? Nah, kira-kira boleh, Pak? Wah, capek, Pak. Sehabis maghrib udahlah tidur saja, nanti sholat isyanya di sepertiga malam. Nah, gitu. Nah, namun sayang kalimatnya wakana yakrahu an-nauma qablahu. Rasul itu benci kalau sholat isya, sebelum sholat isya tidur. Nah, kira-kira berarti ngapain, Pak? Habis maghrib sampai jam 3 malam. Jadi ketentuannya ngeten. Rasul itu suka mengakhirkan sholat isya. Namun Rasul benci tidur sebelum sholat isya. Rasul benci tidur sebelum sholat isya. Yang ketiga ditambah, yakni Rasul juga benci ketika setelah sholat isya panjenengan masih bergadang, masih ngobrol-ngobrol, masih cangkruan. Nah, kira-kira pilih yang mana, Pak? Pilih yang mana? Jadi gitu. Jadi ketentuan dalam hadis ini yakni Rasul suka. Yang pertama Rasul suka ketika bisa mengakhirkan sholat isya. Namun Rasul benci ketika tidur sebelum sholat isya. Dan Rasul juga benci setelah sholat isya masih ngobrol, masih cangkruk, masih ngomong-ngomong, ngopi bareng mungkin, Pak, nggih.
karena jam-jam ngopi itu kan biasanya habis isak sampai tengah malam dan lain sebagainya. Maka itu bisa menjadi introspeksi diri lah. Introspeksi diri kita bagaimana kita bisa untuk menjalankan sholat itu dengan baik. Namun apakah boleh Pak sholat isya di awal waktu? Nah, gitu. Tidak perlu diakhirkan, nanti kalau akhir iya kalau saya bangun. Coba kalau saya tidak bangun buang kong. Nah, kebangkong tapi subuh. Nah, nanti ada hadis yang membahas itu. Kemudian dalam hadis ini Rasul itu setelah sholat subuh atau pulang dari sholat subuh itu sampai mengetahui siapa yang duduk-duduk di sampingnya. Artinya kalau melihat hadis ini, salat subuh itu masih dalam keadaan gelap. Sedangkan belum ada Pak ya, mungkin lampu-lampu seperti ini pada zaman Rasul. Sehingga setelah salat subuh berjamaah, kemudian Rasul duduk sampai beliau mau pulang, sudah bisa melihat kanan kirinya. Oh, di sini Pak Wako, oh di situ Pak Cip, oh di depan ada Mas Ridho. Nah, setelah ketahuan siapa yang ada di sampingnya, baru Rasul itu pulang. Berarti Rasul menunggu dari pas setelah sholat subuh, duduk-duduk sampai terlihat sahabat-sahabat yang ada di kanan kirinya. Lantas apa yang dilakukan? Wa kana yaqra'u bisitina ilal mi'ah. Yakni boleh untuk membaca Al-Qur'an 60 ayat sampai 100 ayat. Kira-kira berarti masuklah sampai waktu suruh. Walaupun suruh kan kelihatan. Oh itu, oh itu. Nah, jadi melihat ini salat subuh itu dilakukan masih dalam keadaan gelap. Kemudian Rasul pulang setelah mengetahui sahabat yang ada di kanan kirinya. Pak, sekarang sudah pakai lampu, Pak. Nah, jadi tidak perlu, Pak ya. Nah, jadi jenengan sholat subuh pukul 4.15, yus langsung pulang. Wong sudah kelihatan. Seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya. Wa anhuma dan dari keduanya min hadisin Jabirin, yakni dari hadisnya Jabir. Wal isya'a dan adapun salat isya ahyanan kadang-kadang yukdimuha yakni mensegerakan salat isya wa ahyanan dan kadang-kadang yuakhiruha yakni mengakhirkan salat isya. Idza ra'ahum apabila telah melihat mereka ijtama'um yakni berkumpul mereka ajala maka segera disegerakan. Wa idza ra'ahum dan apabila melihat mereka abta'u yakni dalam keadaan lambat akhara yaitu diakhirkan. Was-subhu dan adapun salat subuh karena ada an-nabiyyu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolliha yakni salat subuh bigolasin dalam keadaan gelap. Hadis ini menjelaskan dari Jabir bahwa Rasul itu Pak, walaupun di hadis sebelumnya
Rasul begitu senang, begitu cinta kepada orang yang mengakhirkan sholat isya. Namun di hadis ini Rasul melakukan dua hal. Yang pertama yaitu Rasul akan mengawali sholat isya atau sholat isya dikerjakan di awal waktu. Kenapa? Ketika para sahabat sudah siap dan sahabat sudah berkumpul di masjid, maka Rasul segera menyegerakan sholat isya. Namun ahyanan, kadang-kadang Rasul juga mengakhirkan sholat isya. Kenapa? Oh, melihat ternyata para sahabat belum berkumpul. Para sahabat mungkin masih ada kegiatan, para sahabat mungkin masih ada pekerjaan, sehingga mereka lambat berkumpul. Maka ditunggulah dan dijadikan waktu sholat isya di akhir waktu. Berarti boleh kita sholat isya di awal waktu, boleh kita sholat isya di akhir waktu. Kemudian bagaimana dalam keadaan sholat subuhnya? Maka menurut hadis ini, yakni sholat subuh yang dilakukan oleh Rasulullah bigolas, masih dalam keadaan yang gelap. Artinya waktunya masih gelap, tidak sampai keluar matahari, tidak sampai terbit matahari. Nah, sehingga itu yang harus kita jaga. Tentunya apa yang menjadi perhitungan waktu itu, insya Allah mereka sudah punya pakarnya. Kalau kita sudah ada waktu tentu, waktu inilah yang sangat penting bagi kita untuk menjaga salat kita. Namun kalau panjenengan mau pengen masih dengan waktu-waktu yang ditentukan oleh Rasul, harus melihat tergelincirnya matahari, harus melihat matahari dalam keadaan yang kekuning-kuningan sampai kemerah-merahan, bahkan sampai tenggelam. Kemudian panjenengan juga harus melihat fajar sodik, ya itu bisa dilakukan mungkin di Bromo, atau mungkin di tengah laut, atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang tidak bisa ditentukan oleh jamnya. Jadi mungkin jamnya tidak cocok, maka silahkan menggunakan itu. Namun kalau saat ini alhamdulillah teknologi itu sangat membantu sekali. Terlebih panjenengan ketika punya HP Pak ya, kemudian ada aplikasi sholat, sudah kurang 1 detik aja langsung Allah ya. Ya ada yang seneng, ada yang mungkin nggak seneng, ini rame nih. Naudzubillah ya. Jadi itu bukti tanda bahwa senantiasa kita diingatkan oleh Allah melalui aplikasi untuk mendirikan sholat agar bisa sholat tepat waktu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.